Hai, selamat datang kembali di Selimut Hangat. Saya Lucky dan di konten kali ini akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menegangkan perasaan, bukan yang lain. Dirilis pada tahun 2020, film horror thriller yang disutradarai oleh John Krasinski dan merupakan sequel dari film pertama yaitu A Quiet Place pada tahun 2018. Film ini berlatar belakang dunia pasca apokaliptik di mana makhluk-makhluk buta yang sensitif terhadap suara telah menghancurkan sebagian besar umat manusia. Untuk bertahan hidup, manusia yang tersisa harus hidup dalam keheningan total karena makhluk-makhluk tersebut akan menyerang siapa saja yang membuat suara. Sebelum kita lanjut, saya akan mengingatkan kalau konten ini full spoiler. Semoga kalian menikmati kontennya dan ini dia, Selimut Hangat. Film kedua ini mengungkapkan kisah kelam tentang kehancuran dunia setelah serangan makhluk-makhluk yang dikenal sebagai Death Angel atau Malaikat Maut. Para makhluk ini tidak hanya menghancurkan umat manusia, tetapi juga membuat dunia menjadi tempat yang sepi dan penuh ketakutan. Ketika Evelyn dan keluarganya berhasil selamat dari serangan pertama, mereka tidak hanya bertahan hidup, mereka berjuang untuk menemukan secercah harapan di tengah kegelapan. Setelah kehilangan begitu banyak, mereka memutuskan untuk meninggalkan tempat yang mereka anggap aman dan mencari tempat pelindungan yang lebih baik. Namun tanpa mereka sadari, perjuangan ini membawa mereka pada sebuah harapan baru, bertemu dengan sekelompok orang lain yang juga bertahan hidup, tapi ternyata membawa tantangan dan rahasia tersendiri. Kisah ini dimulai pada hari pertama, sebelum dunia berubah selamanya. Kota yang tampak normal dengan rutinitas harian yang biasa tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk. Lee yang baru saja membeli beberapa bahan makanan dan minuman menuju ke lapangan baseball di mana banyak orang berkumpul untuk menyaksikan pertandingan. Semuanya tampak damai hingga Marcus, anak mereka yang lebih besar, hendak memukul bola. Tiba-tiba sebuah meteor jatuh dari langit dengan suara gemuruh yang menggigahkan telinga, dan seketika itu juga dunia berubah. Kekacauan melanda dalam sekejap. Semua orang berlarian menyelamatkan diri. Lee dan Evelyn yang berada di mobil terpisah segera berencana untuk bertemu di jalanan. Evelyn yang membawa Marcus dan anak bungsunya berusaha menghindari kerumunan yang panik. Namun, sebelum mereka bisa meninggalkan lapangan, Death Angel, makhluk yang muncul begitu cepat dan mematikan, menyerang tanpa ampun. Mereka hanya punya satu pilihan, yaitu lari. Di sisi lain, Lee dan Regan, anak perempuan mereka yang pendiam namun cerdas, bersembunyi di dalam sebuah kafe bersama beberapa orang yang berhasil selamat. Namun, ketenangan mereka hanya sesaat. Ketika makhluk semakin mendekat, sebuah telepon genggam berbunyi, menarik perhatian Death Angel. Lee dan Regan terpaksa melarikan diri, dan meskipun mereka hampir tertangkap, seorang polisi yang tak dikenal datang untuk membantu, meskipun nyawanya harus menjadi korban dalam proses tersebut. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, ketegangan semakin memuncak dan ketakutan mengintai setiap sudut cerita. Hari ke-474, Evelyn dan ketiga anaknya yang selamat dari serangan makhluk memutuskan bahwa sudah waktunya untuk meninggalkan rumah yang kini menjadi sarang ketakutan. Dengan tabung oksigen yang disiapkan sebelumnya dan kotak penyimpanan bayi yang selalu mereka bawa, Evelyn berusaha untuk menjaga anak-anaknya tetap hidup, sementara Regan dengan tekad yang semakin kuat mengambil beberapa peralatan milik ayahnya, sebuah tanda bahwa dia sudah siap untuk melawan apapun yang ada di depan mereka. Di atas lumbung, Regan melihat sesuatu yang tidak biasa, sebuah sinyal api dari kejauhan. Tanda ini meskipun samar adalah secercah harapan, sebuah petunjuk bahwa mungkin ada orang lain yang masih hidup. Tanpa ragu mereka memutuskan untuk mengikuti petunjuk itu, berharap menemukan tempat yang lebih aman. Perjalanan mereka melewati hutan yang gelap dan rel kereta api yang terabaikan, semakin penuh dengan bahaya. Namun saat mereka melintasi pagar, Evelyn tak sengaja menginjak jebakan yang dibuat oleh mereka yang sudah lebih dulu bertahan hidup, dan mereka terpaksa berlari berusaha menghindari Death Angel yang terus mengejar.
Perjalanan mereka semakin menegangkan. Di tengah hutan, Markus tanpa sengaja menginjak jebakan lainnya yang mengakibatkan kakinya terluka parah. Dalam kondisi genting ini, Evelyn dan Regan harus melawan makhluk yang semakin mendekat. Mereka akhirnya menemukan tempat perlindungan di sebuah bangunan tua untuk sementara. Disitulah mereka diselamatkan oleh seorang pria misterius yang mengamati mereka dari kejauhan. Meski dikejar oleh Death Angel, mereka berhasil melarikan diri ke dalam sebuah tungku pembakaran yang ternyata adalah tempat persembunyian pria itu. Pria itu yang memperkenalkan diri sebagai Emmett adalah seorang yang tampaknya sudah bertahan lama sendirian. Setelah menyarankan Evelyn dan keluarganya untuk kembali ke tempat tinggal mereka yang lama, karena persediaannya sangat terbatas, Emmett akhirnya memutuskan untuk membantu mereka. Ternyata, Emmett adalah teman baik Lee yang pernah bersama keluarganya saat menonton pertandingan baseball sebelum semua kekacauan dimulai. Melihat Evelyn membawa seorang bayi, Emmett merasa tak tega membiarkan mereka pergi tanpa bantuan. Meskipun keputusannya untuk membantu keluarga yang ia kenal berisiko besar, Emmett merasa bahwa membantu mereka adalah hal yang benar untuk dilakukan. Setelah mengobati luka Markus, Emmett menjelaskan dengan tenang bahwa tempat persembunyian mereka ini sepenuhnya kedap suara. Di dalamnya mereka bisa berbicara tanpa khawatir terdengar oleh Death Angel yang selalu mengintai setiap suara. Emmett tampak terkesan dengan ketangguhan Evelyn yang telah mampu bertahan hidup begitu lama di dunia yang keras ini. Ia memuji keberanian Evelyn terutama mengingat Death Angel, makhluk yang mematikan itu, memiliki kulit setebal baja dan pendengaran yang sangat tajam. Dalam percakapan mereka, Emmett membuka diri tentang kehilangan yang ia alami, putranya yang tewas sejak hari pertama serangan makhluk, serta istrinya yang meninggal 2 bulan lalu karena penyakit yang muncul setelah invasi makhluk mengerikan tersebut. Dalam cerita yang penuh kepedihan ini, Emmett mengungkapkan bagaimana dunia yang ia kenal telah berubah selamanya dan bagaimana ia berjuang melawan rasa putus asa yang menghantui setiap hari. Tak lama setelah itu, saat Markus mengenakan headset untuk mendengarkan radio, ia menangkap sebuah lagu yang sangat menarik perhatiannya, sebuah lagu berjudul Di Balik Laut. Markus yang terkejut segera menyadari bahwa lagu ini bukan hanya sebuah lagu biasa, melainkan sebuah sinyal dari seseorang yang masih hidup dan berhasil memutar lagu tersebut di saluran radio yang bisa dijangkau oleh mereka. Emmett menjelaskan bahwa lagu itu sudah diputar sejak 4 bulan lalu ketika ia pertama kali pindah ke tempat persembunyian yang sekarang. Sayangnya, mereka yang tinggal di wilayah yang lebih jauh seperti Lee dan keluarga tidak bisa mendengar siaran itu karena bukit-bukit besar yang menghalangi gelombang radio untuk sampai ke tempat mereka. Meskipun begitu, Emmett memperingatkan mereka dengan tegas agar tidak mencari asal suara tersebut. Ia tahu betul bahwa dunia yang sekarang telah berubah dan manusia yang tersisa tak lagi memiliki hati seperti manusia pada umumnya. Di luar sana, di antara sisa-sisa umat manusia yang selamat, tak ada tempat yang benar-benar aman. Semuanya telah terinfeksi oleh teror yang tidak hanya datang dari makhluk asing, tetapi juga dari manusia itu sendiri yang terdesensitisasi dengan kekejaman dan penderitaan. Emmett berpesan bahwa meski harapan itu penting, terkadang mencari lebih jauh bisa membawanya bahaya yang lebih besar. Malam itu, saat semua orang tertidur dalam keheningan, Regan yang lebih pemberani dengan penuh keyakinan mengungkapkan kepada Markus bahwa lagu yang mereka dengar bukan sekedar lagu biasa. Regan percaya bahwa lagu itu adalah sebuah isyarat, sebuah petunjuk yang mengarah pada sesuatu yang lebih besar. Sebuah pulau yang terletak di tengah lautan, pulau yang menurutnya masih mungkin dihuni oleh seseorang yang berhasil bertahan hidup. Seseorang yang bisa menjadi harapan yang lebih nyata bagi mereka. Regan sudah memeriksa saluran siaran radio yang berasal dari pulau itu dan yakin bahwa di sana ada kehidupan yang masih bertahan. Dengan tekad yang bulat, Regan memutuskan untuk mengikuti petunjuk tersebut.
Meskipun Markus berusaha keras untuk menahannya, meyakinkannya bahwa itu terlalu berbahaya, Regan tetaplah bersikeras. Baginya itu adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk menemukan tempat yang benar-benar aman, sesuatu yang semakin terasa seperti angan-angan di dunia yang hancur ini. Perjalanan menuju pulau itu akan penuh dengan bahaya, ketidakpastian, dan risiko, tetapi Regan percaya bahwa itu adalah langkah yang harus dia ambil, harapan yang mungkin akan membawa mereka ke tempat yang lebih aman, atau malah menjerumuskan mereka lebih dalam ke dalam dunia yang semakin terisolasi. Pagi harinya, Markus terbangun dengan kaget menemukan bahwa Regan telah pergi. Di meja tempat tidur ada sebuah tulisan yang jelas. Regan sudah pergi tanpa memberitahu siapapun. Evelyn yang kemudian terbangun langsung meminta Emmett untuk menemui Regan dan membawanya kembali. Meskipun begitu, Emmett tahu bahwa Regan tidak akan mudah dihalangi, dan ia pun bersiap untuk pergi mencari anak perempuan yang lebih pemberani itu. Sementara itu, Regan yang telah berjalan sendirian menuju rel kereta api yang sangat terbengkalai, akhirnya sampai di sebuah stasiun yang telah lama ditinggalkan. Di sana ia menemukan kereta yang hancur lebur akibat serangan Death Angel. Sementara ia mengeksplorasi sisa-sisa stasiun, Regan menemukan sebuah kotak obat yang mungkin berguna. Namun, saat ia terburu-buru untuk mengambil kotak itu, langkahnya tidak sengaja menimbulkan suara keras yang langsung menarik perhatian. Kala itu ada Death Angel yang sedang bersembunyi di dekatnya. Dalam detik-detik yang menegangkan, Regan berusaha untuk melawan, tetapi gagal. Makhluk yang ganas itu semakin mendekat, dan harapan untuk bertahan hidup semakin tipis. Emmett yang sedang mengikuti jejak Regan datang dengan cepat, menyelamatkan Regan dengan menggunakan keahlian bertahan hidup dan senapan sniper miliknya. Bersama-sama mereka berhasil melarikan diri dari kejaran makhluk, menuju tempat yang lebih aman. Namun keputusannya untuk melanjutkan perjalanan ke pulau itu tetap menggantung. Setelah berhasil bersembunyi di sebuah ruangan kontrol, Emmett mencoba membujuk Regan untuk kembali ke tempat persembunyiannya karena di sana lebih aman. Namun dengan tegas Regan menolaknya. Ia merasa bahwa tidak ada lagi yang tersisa dari tempat yang dulu mereka sebut rumah. Satu-satunya harapan kita adalah pergi ke pulau itu dan mencari tahu apa yang ada di sana. Mungkin ada orang yang bisa menyelamatkan kita. Regan merasa bahwa di dunia yang hancur ini, bertahan hanya dengan bersembunyi bukanlah pilihan. Keesokan harinya, saat Regan terbangun dari tidur yang gelisah, ia menyadari bahwa Emmett sudah tidak ada di sana. Bahkan alat pengeras suara yang mereka gunakan untuk melawat Death Angel juga telah hilang. Regan merasa terkejut dan bingung. Ternyata Emmett tidak kembali ke tempat persembunyiannya, melainkan telah mengambil langkah berani untuk mencari sebuah perahu agar mereka bisa melanjutkan perjalanan ke pulau yang menjadi harapan mereka. Regan, meskipun tahu bahwa kepergian Emmett adalah keputusan yang beresiko, merasa lega bahwa ada seseorang yang siap mengorbankan diri demi mencari harapan yang lebih besar. Di sisi lain, Evelyn sedang menghibur bayi mereka yang masih sangat muda, namun hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran. Tabung oksigen yang mereka miliki hampir habis. Tanpa oksigen, bayi mereka tidak bisa bertahan hidup. Dengan cepat, Evelyn memutuskan untuk pergi ke kota sendirian guna mencari tabung oksigen yang baru dan beberapa obat-obatan penting yang diperlukan oleh Markus. Melihat ibunya bersiap untuk pergi, Markus langsung merasa cemas dan berusaha menghentikan ibunya. Evelyn menenangkan Markus dengan lembut, menatapnya, dan penuh kasih sayang. Meskipun hatinya berat, Markus akhirnya membiarkan pergi. Evelyn berjanji akan kembali secepatnya, berharap semuanya akan berjalan dengan aman. Ketegangan semakin meningkat. Setiap langkah mereka sekarang terasa lebih berat karena mereka tahu bahwa perjalanan ini penuh dengan resiko dan ancaman. Namun, meskipun harapan untuk bertahan hidup semakin tipis, mereka tidak punya pilihan selain terus maju. Setiap perjalanan mereka menuju jawaban yang lebih pasti, tetapi dunia yang penuh ancaman ini membuat mereka tidak bisa yakin dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam perjalanan menuju kota, Evelyn berhenti di sebuah pemakaman kecil.
tempat ia mengenang anak bungsunya yang telah meninggal. Hati Evelyn dipenuhi dengan kesedihan saat ia menatap batu nisan kecil yang menandakan kepergian putranya. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan cincin pernikahannya di atas batu nisan sebagai simbol bahwa ia akhirnya merelakan kepergian anaknya dan juga suaminya. Cincin itu menjadi tanda pengorbanannya dan tekadnya untuk tetap bertahan hidup meskipun dunia sekitarnya telah runtuh. Pada malam yang sama, Regan akhirnya tiba di dermaga yang telah lama terabaikan dan bersiap untuk menaiki kapal yang akan membawanya lebih dekat ke tujuan mereka. Namun di luar dugaan, Regan bertemu dengan seorang bocah kecil yang tampaknya terperangkap dalam situasi yang sangat membingungkan dan berbahaya. Ketika Emmett mendekati bocah itu, keduanya secara tidak sengaja terperangkap dalam sebuah rencana sekelompok orang yang memiliki pandangan kelam. Kelompok ini percaya bahwa kedatangan Death Angel adalah hukuman yang diberikan oleh dunia kepada umat manusia. Dan mereka meyakini bahwa harus menerima takdir itu dengan cara yang sangat brutal. Mereka beranggapan bahwa satu-satunya untuk mendapatkan penebusan adalah dengan berjuang dengan cara yang sangat keras tanpa memedulikan siapa yang akan terluka dalam prosesnya. Sekelompok orang ini yang sudah kehilangan rasa kemanusiaan mereka berusaha memperdaya Regan dan Emmett, berusaha memanipulasi mereka agar ikut serta dalam pandangan mereka yang gelap. Regan dan Emmett yang menyadari bahwa mereka telah terjebak dalam sebuah jebakan, harus berjuang mati-matian untuk mencari jalan keluar. Mereka tahu bahwa pulau yang mereka tuju mungkin menyimpan jawaban atas dari segala harapan mereka. Tetapi kenyataan yang mereka hadapi di pulau itu sepertinya semakin sulit terpecahkan. Tibanya di pulau, Emmett dan Regan mendapati diri mereka terperangkap dalam situasi yang semakin mencekam. Para penghuninya merasa terancam oleh kedatangan mereka. Segera menyadari bahwa kedatangan Emmett dan Regan bisa menjadi kesempatan untuk mempersembahkan mereka sebagai tumbal bagi para Death Angel. Emmett yang tidak ingin melihat mereka menjadi korban, segera mengambil langkah berani dengan memancing salah satu makhluk untuk menyerang. Ia menggunakan taktik cerdik untuk mengalihkan perhatian penduduk yang mengancam mereka. Keadaan menjadi kacau balau saat makhluk itu muncul, memberikan kesempatan bagi Emmett dan Regan untuk melarikan diri. Dengan keberanian yang luar biasa, mereka berhasil menaiki sebuah kapal bot dan menghindari bahaya yang semakin dekat, meski ancaman tetap saja terus mengintai. Sementara itu, di tempat persembunyian yang kini terasa lebih terisolasi, Marcus tengah mencari peralatan bertahan hidup yang tersisa. Namun ia terkejut tanpa sengaja menemukan tubuh istri Emmett yang telah meninggal. Kaget dan cemas, Marcus segera membawa adiknya untuk bersembunyi di dalam tungku pembakaran, sebuah tempat yang menjadi harapan terakhir mereka untuk bertahan hidup. Namun nasib sepertinya tidak berpihak pada mereka. Mereka terperangkap di dalam tungku itu, terkunci tanpa bisa keluar. Tabung oksigen yang mereka miliki semakin menipis, dan waktu mereka semakin terbatas. Dalam kondisi kritis tersebut, mereka hanya bisa berusaha untuk bertahan hidup dengan sisa-sisa oksigen yang ada, berharap keajaiban akan datang padanya. Evelyn yang kembali ke tempat persembunyian menyadari bahwa ancaman masih belum berakhir. Salah satu makhluk berhasil memasuki tempat tersebut, dan dengan cepat Evelyn menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mengatasi makhluk itu adalah dengan memancingnya keluar dan meledakannya menggunakan tabung oksigen yang ia bawa. Evelyn dengan cerdik membuat kebakaran untuk mengaktifkan sistem pemadam otomatis yang dapat menyamarkan suara ledakan tersebut, berharap itu akan menyembunyikan jejak mereka dari perhatian makhluk. Dengan taktik yang sangat hati-hati, Evelyn akhirnya berhasil masuk kembali ke dalam tungku bersama tabung oksigen yang sangat ia butuhkannya. Ketika Regan dan Emmett akhirnya tiba di pulau yang mereka tuju, mereka dikejutkan dengan kenyataan bahwa pulau tersebut tampaknya menjadi tempat berlindung bagi mereka yang berhasil bertahan hidup. Henry, salah satu pemimpin setempat, menjelaskan bahwa ia sengaja memutar lagu berjudul "Di Balik Laut" sebagai sinyal untuk memberitahu orang lain bahwa mereka berhasil bertahan hidup di pulau tersebut. Henry kemudian menceritakan kisah dramatis hari pertama invasi Death Angel.
di mana orang-orang akhirnya menyadari bahwa makhluk-makhluk tersebut tidak bisa berenang. Berdasarkan pengetahuan ini, pemerintah menyarankan orang-orang untuk berlindung di pulau-pulau terdekat. Namun meskipun banyak yang telah berusaha melarikan diri, hanya 2 dari 12 kapal yang berhasil selamat. Kepanikan yang terjadi saat makhluk menyerang membuat orang-orang saling dorong, menghalangi satu sama lain dan gagal melarikan diri. Pagi itu rasa penyesalan mendalam menghantui Emmett. Ia mendekati Regan dan meminta maaf atas sikapnya yang meragukan apa yang Regan katakan tentang lagu di balik laut. Ia merasa bersalah karena jika saja ia lebih mempercayai Regan, mungkin ia bisa menyelamatkan istrinya. Penyesalan itu semakin mendalam saat Emmett menatap ke arah pantai dan terkejut melihat kapal yang sebelumnya dinaiki oleh Death Angel juga tiba di pulau tersebut. Tanpa ragu, Emmett berlari untuk memperingatkan penduduk setempat, tetapi sayangnya ia terlambat. Makhluk itu sudah datang lebih dulu dan ancaman pun semakin nyata di pulau itu. Ketika makhluk itu akhirnya mendarat di pulau dan mulai menyerang warga, Henry segera menginstruksikan putranya untuk bersembunyi di dalam lemari. Sementara ia bersama Emmett dan Regan berusaha memancing makhluk itu menjauh dari pemukiman, berharap bisa mengalihkan perhatian makhluk agar penduduk yang lain bisa selamat. Namun saat mereka tiba di lokasi siaran radio, tiba-tiba Henry ditarik oleh makhluk itu dan dibawa pergi. Emmett dan Regan berlari menuju ruang siaran radio, tetapi masalah muncul saat Regan yang memiliki gangguan pendengaran tanpa sengaja membuat suara keras yang menarik perhatian makhluk tersebut. Makhluk itu segera menyerang dan berhasil melukai kaki Emmett. Ketegangan semakin memuncak saat Emmett dan Regan berjuang mati-matian mencari cara untuk melarikan diri dari cengkraman maut yang semakin mendekat mereka. Di sisi lain, Evelyn yang mengira makhluk itu sudah pergi, mencoba untuk mengambil barang-barang yang ia bawa sebelumnya. Namun ia tak pernah menyadari bahwa makhluk itu masih ada di sekitar sana. Dan benar saja makhluk itu menyerang mereka. Keadaan semakin genting, dan Evelyn bersama anak-anaknya harus berusaha bertahan hidup secepat mungkin. Namun di saat-saat paling kritis, Marcus tiba-tiba mendengar suara dari radio. Ternyata Regan berhasil mengaktifkan siaran radio dengan menggunakan alat pendengar yang pernah dibuat oleh Lee. Dengan penuh keberanian, Regan dan Marcus bekerja sama untuk melawan makhluk itu dengan bantuan siaran radio yang mengarah pada koordinat tepat. Mereka berhasil mengalahkan makhluk tersebut dengan mengakhiri ancaman yang selama ini menghantui mereka. Dengan berakhirnya ancaman makhluk ini, film meninggalkan kesan yang mendalam tentang perjuangan tanpa henti, harapan yang terus menyala meskipun dunia dikelilingi oleh kegelapan, dan keberanian yang muncul dalam menghadapi ketakutan besar. Dunia yang penuh dengan ketakutan dan kehancuran akhirnya memberi ruang untuk sedikit cahaya, meskipun hanya sesaat, memberikan harapan pada manusia untuk bertahan hidup dan melawan akan selalu ada. Terima kasih telah menonton atau mendengarkan konten ini, dan sampai jumpa kembali di konten selanjutnya.